Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, baik di rumah yang melalui siaran langsung Radio Gloria FM 106.7 atau via FB, via YouTube, atau juga berada di luar negeri. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam doa lawatan Tuhan malam ini. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia yang sungguh baik. Hanya Dia yang kita andalkan, hanya kita yang punyai sampai hari ini. Mari kita mau berdoa sebelum kita masuk dalam doa malam hari ini. Tuhan Yesus, kami terus bersyukur, kami terus berterima kasih. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Allah yang kami punya, Allah yang kami banggakan. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kami percaya itu Tuhan. Sebab itu kami mau terus balas cinta dan kasih-Mu buat apa yang sudah Kau percayakan dalam hidup kami. Kami mau datang, kami mau melayani Engkau. Berikan sukacita-Mu atas kami Tuhan, dalam hidup kami, dalam pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk masuk dalam doa lawatan malam hari ini. Haleluya, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari lebih lagi pujikan pujian ini, katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari katakan, inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu.
pada waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Yesus, Kau kekuatanku. Dalam manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari lebih lagi pujikan pujian ini. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis, galam manis. Oh, haleluya. Amin. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita bersembah Dia. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik. Oh, mari kita sembah Dia. Syukur buat Dia, apa yang sudah Tuhan percayakan atas hidup kita sampai hari ini, penyertaan, perlindungannya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Yesusku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang kami punya, Engkau yang kami
bangga punya Engkau Bapa, Allah yang terus jaga kami, gak pernah tinggalkan kami sendiri. Sebab itu biarlah malam ini pujian dan syukur kami mau terus naikkan buat Engkau, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya, thank you Jesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujikan pujian ini sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Katakan, pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu dengan rendah hati. Kami persembahkan Tuhan buat Engkau saja Yesus. Oh haleluya. Oh, kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh iman dan percaya hati. Mari katakan, ku tahu, oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Bapa. Yes, haleluya. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi katakan, ku tahu, oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Oh Yesusku, oh yeah. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.
Kami tahu hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau sudah memilih kami Tuhan, untuk kami masih tetap menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Satu anugerah yang besar yang kami terima Tuhan. Kalau hari-hari ini di tengah-tengah masa yang sulit, kami masih tetap memuji Engkau, satu anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini juga kami masih diberi kesehatan, itu semua juga anugerah yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kami mengerti isi hati-Mu Tuhan, malam hari ini Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini dan kami semua yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu tetap ada Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun kami hari ini beribadah di rumah, kami percaya hadirat-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semua, saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada sore hari ini. Walaupun kita semua ada di rumah kita masing-masing, saya percaya berkat Tuhan melimpah buat kita semua sore hari ini. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang mengucap syukur. Ketika mengucap syukur di tengah-tengah semuanya baik-baik saja itu mudah. Tapi hari-hari ini kita belajar mengucap syukur di tengah-tengah sesuatu yang sedang tidak baik. Memang semua ada maksud Tuhan untuk kita bisa tetap belajar mengucap syukur. Buat Tuhan, kita pengen selalu kita mengucap syukur di tengah-tengah badai yang ada hari-hari ini. Badai yang tidak baik sekalipun, Tuhan mau untuk kita tetap mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Ada sebuah penelitian yang berkata ketika kita mengucap syukur, secara otomatis imunitas kita bertambah. Secara otomatis kita sedang menaikkan imunitas kita. Hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang beli vitamin hanya untuk menaikkan imunitas, karena itu penting sekali saat-saat ini di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah wabah seperti ini. Ada banyak orang yang beli suplemen, vitamin dengan harga yang mahal, tapi akan menjadi percuma kalau ketika kita tidak mengucap syukur. Semua itu bisa bekerja dengan baik ketika hati kita mengucap syukur. Kenapa? Ketika kita mengucap syukur, hati kita menjadi sukacita. Walaupun kondisinya sedang tidak baik, tapi ketika hati kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menjadi lebih baik, kita menjadi sukacita. Karena saya percaya hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita semua tahu dunia hari-hari ini mengalami sesuatu yang sulit. Ada begitu banyak usaha-usaha yang mulai sepi bahkan bangkrut. Ada begitu banyak karyawan-karyawan yang sudah mulai di PHK. Wabah semakin menjalar, satu keadaan yang tidak baik. Kita semua tahu ini adalah masa-masa yang tidak baik. Tapi yang harus kita tahu dan harus kita percaya, walaupun hari-hari ini adalah masa-masa yang tidak baik, tapi kita punya Tuhan yang baik, yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus selalu baik, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan dulu baik, hari ini pun Tuhan masih baik. Selalu menjaga kita, selalu memelihara kita. Percaya. Saya mau memberikan kesaksian sedikit. Adik ipar saya 1 bulan yang lalu terkena PHK. Dia bekerja di salah satu perusahaan swasta, penjualan tiket online. Kita semua tahu 3 bulan, mulai dari bulan Januari, Desember, sudah tidak ada penjualan tiket untuk ke luar negeri. Akhirnya apa? Singkat cerita, dia harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Di saat itu dia syok, dia kaget. Tapi saya bersyukur dia orang yang tetap mengucap syukur. Sampai akhirnya apa? Tuhan menolong dia. Ada satu temannya yang punya toko yang tidak dipakai. Dia bicara sama adik saya ini, pakai saja toko ini. Kamu mau usaha apa? Silakan usaha aja. Kamu mau usaha apa? Pakai saja, nggak usah bayar. Ketika itu dia turut, dia taat. Dia mulai bekerja, dia jualan kopi di sana, dia jualan makan makanan. Dan puji Tuhan sampai hari ini, Tuhan gantikan, walaupun dia tidak bekerja, Tuhan gantikan gaji-gajinya dengan cara dia berjualan. Makanya kita harus percaya, walaupun hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak baik,
Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap baik. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita semua. Sekalipun tidak pernah terpikirkan dengan kita, itulah yang Tuhan sediakan. Walaupun hari ini mungkin kita yang di rumah mengalami satu masa yang tidak baik, tapi jangan pernah menjadi kecewa. Tetap mengucap syukur, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Tetap bersyukur, apapun maksudnya, apapun rencananya. Mungkin hari ini kita nggak mengerti, maksudnya Tuhan apa sih, maksudnya rencana Tuhan itu apa. Tapi ketika kita mengerti nanti, kita akan mengucap syukur lebih lagi. Makanya hari ini kita mau belajar, hari-hari ini kita mau mengucap syukur. Bagi Tuhan adalah sesuatu hal yang mudah untuk menghentikan wabah ini. Bukan hal yang sulit, bukan hal yang sulit untuk Tuhan bisa menghentikan wabah ini hari ini sekalipun. Bukan hal yang sulit. Tapi kenapa kok sampai hari ini wabah ini masih jalan? Setiap hari masih ada penambahan orang yang positif. Yang saya dapat, Tuhan mau melihat sikap respon hati kita. Apakah kita masih tetap bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak baik? Tuhan mau lihat respon hati kita hari-hari ini. Bukan ketika kita bahagia, bukan ketika kita senang, kita mengucap syukur gampang, semua orang bisa melakukan itu. Tapi ketika kita di dalam kondisi yang tidak baik, kita tetap mengucap syukur, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Mari sama-sama kita mau tetap mengucap syukur. Kita mau buka di dalam 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu perintah Tuhan, Tuhan mau di tengah-tengah masa yang tidak baik seperti ini, perintah Tuhan adalah apa? Bersukacitalah senantiasa. Walaupun kondisinya sedang tidak enak hari-hari ini, ada begitu banyak orang-orang yang tidak bisa pergi kemana-mana, di rumah saja, sesuatu yang sangat menjenuhkan. Tapi apa? Tuhan bilang, Tuhan perintah sama kita, bersukacitalah. Bagaimana kita bisa bersukacita? Dengan cara apa? Kita harus mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, secara otomatis hati kita akan menjadi bersukacita. Kuncinya apa? Mengucap syukur. Yang kedua, Tuhan mau apa? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa kalau hati kita tidak sukacita? Tidak akan pernah bisa berdoa kalau hati kita saat-saat ini sedang mengalami kesulitan. Bersyukur sehingga hati kita menjadi sukacita dan kita menjadi tenang, dan di saat itu kita bisa berdoa. Mari sama-sama kita mau berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita. Kita mau berdoa supaya bangsa ini lepas dari semua masalah ini. Kita mau berdoa buat bangsa ini tidak mengalami krisis, karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Mari sama-sama kita mau berdoa. Dan di sini juga dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur dalam kondisi kelimpahan, semua baik-baik saja, itu mudah. Tapi ketika masa-masa seperti ini, kita mengucap syukur, itu sama seperti apa? Sama seperti menggetarkan hati Tuhan. Ketika apa? Ketika dalam kondisi yang tidak baik, tapi kita masih bisa mengucap syukur. Itu menggetarkan hati Tuhan. Sehingga apa? Sehingga pertolongan Tuhan nyata buat hidup kita. Ada satu cerita yang sangat memberkati hidup saya ketika kemarin saya buka-buka Google. Saya membaca sebuah cerita, ada seorang yang memiliki sebuah panti asuhan yang bernama Josh Muller di tahun 1805 sampai tahun 1898 di Bristol, Inggris. Dan saya percaya ini sepertinya kisah nyata. Jadi dia membuka panti asuhan dan telah mengangkat 10.024 orang anak yatim piatu. Jadi dia membuka sebuah panti asuhan dan sampai pada satu titik dia mengalami tidak ada makanan sama sekali. Satu masa yang begitu sulit dengan membiayai 10.000 orang lebih, tidak ada makanan sama sekali.
Tapi apa yang ia lakukan? Ia berjalan dengan iman. Dia tetap melakukan seperti biasa. Anak-anak tidak tahu kalau dia ini tidak punya makanan. Dia tetap menyuruh anak-anak ini untuk menyusun piring-piring itu di meja. Ketika itu, dia suruh mereka semua duduk untuk bersiap untuk makan. Sampai pada satu anak ada yang bertanya kepada dia, kita makan apa hari ini? Dan ketika itu Josh Muller tidak menjawab, tapi yang dilakukan Josh Muller ini, dia mengajak anak-anak untuk berdoa dan mengucap syukur buat berkat yang sudah Tuhan kirim buat mereka semua. Pada saat itu Josh Muller belum tahu dan tidak tahu pertolongan datang dari mana. Tapi dia percaya kalau dia punya Tuhan yang baik di tengah-tengah masa-masa yang tidak baik sekalipun. Dan ketika mereka selesai berdoa, singkat cerita, pintu ada yang mengetuk. Dan ketika itu setelah dibuka, ada satu orang yang mengirimkan makanan yang begitu banyak. Dan hal itu terjadi berkali-kali. Kuasa mengucap syukur. Mungkin hari ini sama keadaan kita. Mungkin hari ini kita nggak punya makanan. Mungkin hari ini kita dalam kondisi kita nggak punya pekerjaan. Tapi ketika kita mengucap syukur dikatakan apa? Seperti kita menggetarkan hati Tuhan. Dan Tuhan siap menolong kita. Bukannya Tuhan tidak mampu tolong kita. Tapi Tuhan mau lihat sikap respon hati kita. Satu teladan yang Tuhan berikan juga di dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dikatakan Alkitab apa? 5.000 orang laki-laki. Jadi kalau saya hitung-hitung beserta anak dan istrinya kemungkinan sekitar 15.000 orang. Sesuatu hal yang sangat sulit pada saat itu. Tidak ada makanan, yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Kalau saya ada di situ, mungkin saya akan bingung bagaimana cara memberikan mereka makan. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu. Dia mengucap syukur, dia mengucapkan berkat. Alkitab mencatat, ketika mereka selesai makan semua, tersisa 12 bakul. Ada sebuah mukjizat ketika kita mengucap syukur. Ada sebuah pertolongan Tuhan ketika kita mengucap syukur. Percaya, Tuhan masih baik sampai hari ini. Mengucap syukur di tengah-tengah kondisi kita. Walaupun hari ini kondisi kita sedang tidak baik. Hari-hari ini saya belajar untuk mengucap syukur. Yang saya lakukan simple. Ketika pertama kali wabah ini mulai menjalar, pekerjaan saya mulai menjadi sepi. Syok, kaget. Tapi hari-hari ini saya mulai terbiasa. Saya mulai belajar untuk mengucap syukur. Gampang kok sebenarnya mengucap syukur itu. Ketika kita bangun pagi, kita masih bisa bernapas dengan lega. Ketika kita bangun pagi, kita masih sehat. Kita masih bisa lihat anak istri kita sehat. Itu sudah bagian kita mengucap syukur. Ketika kita bangun pagi, masih ada makanan yang tersedia di dalam rumah kita, mengucap syukur. Karena Alkitab berkata apa? Kesusahan 1 hari cukup untuk 1 hari. Kita percaya kalau besok Tuhan pasti tolong saya, hari ini juga Tuhan tolong saya. Mari sama-sama kita mau tetap mengucap syukur di tengah-tengah kondisi seperti ini. Memang bukan sesuatu hal yang mudah. Di tengah-tengah masa-masa yang tidak baik, kita mau tetap mengucap syukur. Yang harus kita pegang apa? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Mari sama-sama kita mau tutup Alkitab kita pada sore hari ini. Renungan yang singkat, tapi saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau malam hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami untuk kami tetap mengucap syukur Tuhan. Walaupun kondisi kami sedang tidak baik, tapi kami percaya Tuhan ketika kami mengucap syukur, ucapan syukur kami menggetarkan hati-Mu Tuhan. Ketika kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan ada buat hidup kami. Ketika kami mengucap syukur Tuhan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, yang ada selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Sekalipun kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak takut bahaya,
karena kami punya Engkau, karena kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bagian kami hanya mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama sudah menikmati akan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mau satukan hati kita untuk kita berdoa. Di sini ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendukung doa-doa saudara, pergumulan saudara. Ada banyak permohonan doa dan kita mau satukan hati kita bersama dengan hamba Tuhan, Bapak Toto dan Ibu Rus dan saya Ibu Esther. Kita mau satukan hati kita, sama-sama naikkan permohonan kita, doa kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Saya minta saudara, ayo kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah menolak doa-doa kita. Amin. Mari kita naikkan sebuah pujian yang mengatakan, ku percaya kau Tuhan, kau tak pernah gagal. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Mari sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya kau Tuhan, angkat hati kita dengan sungguh-sungguh percaya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Dan tidak ada penolong yang lain selain daripada Engkau saja. Kami yang datang kepadamu, kami percaya Engkau tidak pernah menolak kami. Apapun keadaan kami, apapun masalah kami menghampiri Engkau Tuhan. Ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni semua pelanggaran kami, ampuni semua hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ketika mungkin kami meresponi masalah-masalah yang kami hadapi, kami memiliki respon yang salah. Hidup kami mungkin kecewa, kami khawatir, kami takut, bahkan mungkin kami menyalahkan Tuhan, kami menyalahkan orang lain, kami kecewa dengan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau datang saat ini kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan Allah, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Kalau dulu kami menjadi kuat karena Tuhan mengasihi kami, hari ini kami juga kuat karena Tuhan tetap bersama dengan kami, dan besok pun kami akan tetap kuat karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang kami menghampiri Engkau, kami mau datang kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh percaya. Kami membawa semua masalah kami, pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan saat ini untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan saudara kanan ke atas, saudara arahkan ke layar dan pegang bagian saudara yang sakit dengan tangan kiri saudara, saudara pegang. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit bagian tubuhnya. Ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit tensi dan gula. Kami berdoa Tuhan Engkau menjamah
dan Engkau yang menyembuhkannya. Ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi sakit saat ini, menghadapi kencing batu. Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan. Yang mengalami sakit stroke, kami percaya pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Mereka yang mengalami sakit jantung, mengalami sakit ginjal, mereka yang ada benjolan-benjolan di dalam tubuhnya, kami berdoa Tuhan Kau menjamah, dan biarlah Tuhan Yesus semua sakit penyakit ini tercabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyatakan kesembuhan itu mengalir di bagian-bagian tubuhnya. Ada yang mengalami sakit lambung, tidak bisa tidur karena stres, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau Tuhan yang menjamah semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua rasa stres, depresi yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa berkata, kami mau menolak semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua stres, rasa panik. Kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dengan hati kami yang percaya sungguh-sungguh kepadamu, bahwa Tuhan Engkau tetap bersama dengan kami, menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan Ya, Tuhan. Tuhan. Mari Bapak, kami percaya kepada Oh, Engkau Tuhan. Engkau akan menolong, Engkau akan memenuhi segala kebutuhan mereka. Amin. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Amin. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami hutang Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberikan jalan Tuhan untuk bisa anak-Mu ini Tuhan bisa melunasi hutangnya Tuhan. Amin. Kami juga Amin. berdoa buat anak-anak-Mu Oh, Tuhan yang yes. mengalami masalah pekerjaan Tuhan. Tiada mustahil bagi Engkau Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat mereka Tuhan. Amin. Saat mereka Amin. Tuhan bergumul kepada Engkau, saat mereka meminta kepada Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan jalan Tuhan yang terbaik. Amin. Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh, Kami siapa menyerahkan Bapak? anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami satukan hati kami Tuhan, berdoa buat anak-Mu yang saat ini mengalami depresi, stres yang ada. Kami tetap percaya mujizat Tuhan masih ada dan nyata buat kami ketika kami percaya dan ketika kami berdoa. Engkau tabib di atas segala tabib dan dokter di atas segala dokter. Dari tempat ini kami melepaskan kuasa mujizat-Mu itu di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-Mu yang mengalami depresi, stres saat ini sembuh, pulih sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-Mu Tuhan yang berurusan dengan polisian, karena berita hoak yang dialami kami berdoa, Tuhan juga yang campur tangan, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyelesaikan masalah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Juga kami berdoa buat anak-Mu Tuhan untuk kelulusan ujian S2 yang ada di Malaysia. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga yang berikan hikmat kepandaian buat anak-Mu ini, sehingga boleh lulus dengan hasil yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus, dan bisa kembali pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam perlindungan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa buat tenaga medis yang menangani virus corona yang ada. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, Tuhan yang nyatakan buat tim medis yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang membentengi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga setiap tim medis yang bergerak Tuhan menangani virus corona yang ada di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam ini kami perkatakan perkataan firman dan iman, semuanya baik karena Tuhan Yesus baik. Jamahan Tuhan, pemulihan, keselamatan yang dari Tuhan limpah buat bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Ku Mau selalu bersyukur, Mari kita dengan penuh syukur kepada Tuhan. Dia yang memelihara hidup kita, Dia mengatur masa depan kita, yang selalu menolong. Dia yang memegang hari esok kita. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang
Kami percaya Tuhan Engkau yang mendengarkan doa kami. Dan saat ini Engkau sedang melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang telah hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau yang mencukupi segala kebutuhan keperluan kami. Yang sakit Tuhan sudah menjamah dan Tuhan sudah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur untuk setiap keluarga demi keluarga. Biarlah lewat masalah-masalah terjadi, kami boleh belajar tentang perkara yang baik, sehingga keluarga-keluarga boleh mengalami pemulihan yang sangat indah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sumber segala hikmat dan ide. Sebab itu ketika kami mengalami masalah tentang pekerjaan-pekerjaan kami, Tuhan kami percaya Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu yang baru, jalan-jalan yang baru, hikmat yang dari surga turun atas kami semuanya, sehingga kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baru dalam pimpinan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami percaya malam hari ini kami sudah mengalami kelegaan. Kami berkata bahwa kami cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak stres, kami tidak depresi lagi. Kami sudah dibebaskan, kami sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Dan kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ini. Tuhan Yesus, Engkau melawat bangsa kami ini. Tuhan, biarlah virus corona saat ini yang sedang terjadi mewabah ini, Tuhan akan menghentikan segala sesuatunya ini. Tuhan, rencana-Mu digenapi, tidak ada lagi kematian massal, tetapi yang ada adalah keselamatan massal itu terjadi atas bangsa kami. Memberkati Tuhan Yesus akan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi. Anugerah-Mu Tuhan turun atasnya, dan biarlah dengan seluruh aparat terkait mereka boleh memutuskan setiap keputusan-keputusan yang tepat seturut dalam pimpinan Tuhan saja. Kami bersyukur karena kami percaya tidak lama Tuhan Engkau yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Bangsa kami pun tidak akan mengalami kemerosotan akan ekonomi, krisis Tuhan, tetapi kami percaya tangan Tuhan menopang dan memberkati bangsa kami ini diselamatkan daripada krisis yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan dengan penuh yakin percaya. Tuhan, terima kasih. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita semuanya. Dan biarlah damai, sejahtera, sukacita, kasih daripada Bapa Surgawi memenuhi hati dan kehidupan kita. Keluarga kami semuanya dilawat oleh Tuhan. Kami boleh mengalami anugerah yang sempurna. Berkat yang datang daripada Tuhan mengalir atas kita semua, yaitu berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita semua dan atas semua keturunan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita diberkati dengan penuh sukacita. Mari katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara.